yang mana ribuan Yahudi dibunuh di Rusia, dibantai habis-habisan. Di Jerman, di masa Adolf Hitler, ia berkeliling Eropa untuk memburu orang-orang Yahudi. Seperti Yahudi Amsterdam yang dibawa ke Jerman hanya untuk dibantai. Dan nanti Yahudi yang sekarang ini, yang mereka menjajah Palestina, mereka juga akan dihabisi oleh orang Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas sejarah Bani Israel, dan nanti kita akan dapati bahwasanya Israel, Yahudi yang sekarang, itu berbeda dengan Yahudi setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejarah Bani Israel setelah zaman Nabi Musa AS tidaklah kita dapatkan pada Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Sejarah ini hanya disebutkan oleh kabar-kabar Israiliyat seperti yang ada pada Perjanjian Lama, yakni Taurat, dan Perjanjian Baru, yakni Injil. Dan sebagaimana telah kita ketahui dan yakini bersama, kedua kitab yang saat ini ada tersebut hanyalah versi yang telah mengalami distorsi dan penyimpangan dari Taurat dan Injil asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Maka ikhwatal iman, setiap kali ditemukan padanya keterangan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, maka ia harus ditolak. Berikut lanjutan sejarah Bani Israel setelah masa Nabi Musa alaihissalam versi Israiliyat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejarah Bani Israel terbagi menjadi 3 masa. Pertama adalah masa kehakiman atau Asr al-Qudah. Kisah masa ini disebutkan dalam Injil pada kitab Hakim-Hakim. Masa ini berlangsung sejak masuknya Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusha ibn Nun ke Palestina. Sebagian sumber mengatakan bahwa masa ini berlangsung selama 350 tahun dan ada pula yang mengatakan selama 100 tahun. Masa ini disebut masa kehakiman karena Bani Israel ketika itu dipimpin oleh 12 hakim tinggi, yang mana hakim ini merupakan wakil dari setiap kabilah induk mereka yang berjumlah 12. Masing-masing hakim bersama kabilahnya memiliki daerah kekuasaan tersendiri sesuai pembagian Nabi Yusha ibn Nun. Kemudian masa yang kedua adalah masa kerajaan atau Asr al-Muluk. Masa kerajaan dimulai dengan kisah permintaan para pembesar Bani Israel kepada Nabi Samuel alaihissalam agar diangkat seorang raja atas mereka. Dan akhirnya Allah pun mengangkat Tolut sebagai raja mereka. Naiknya Tolut sebagai raja Bani Israel di Palestina inilah yang menandai berakhirnya masa kehakiman dan dimulainya masa kerajaan. Bani Israel tidak lagi dipimpin oleh hakim yang 12, akan tetapi mereka semua dipimpin oleh satu orang raja, dan raja pertama mereka adalah Tolut. Dikisahkan bahwa permintaan Bani Israel ini dilatar belakangi oleh fenomena menyedihkan yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel saat itu. Fenomena itu berupa penyimpangan, pertikaian, perpecahan antar kabilah, dan kekufuran, sehingga mereka ini saling bermusuhan dan bahkan saling berperang antara mereka. Kisah permulaan masa ini teman-teman bisa lihat pada kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah kita ceritakan. Silahkan merujuk kepada kisah itu, bagaimana kerajaan akhirnya berpindah dari Tolut kepada Nabi Daud alaihissalam dan kemudian kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ikhwatal iman, masa yang ketiga adalah masa perpecahan, Asr al-Inqisam. Sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, terjadilah perebutan kekuasaan yang akhirnya berujung pada perang saudara antara kabilah-kabilah Bani Israel. Rehabim bin Sulaiman yang menjadi raja sepeninggal ayahnya diprotes oleh mayoritas Bani Israel. Mereka Bani Israel ingin agar Rehabim tidak terlalu ketat dalam menerapkan peraturan-peraturan dan tidak terlalu membebani mereka dengan tugas-tugas layaknya ayahnya dahulu, yaitu Nabi Sulaiman. Namun Rehabim, putra Nabi Sulaiman ini enggan memenuhi permintaan mereka dan tetap ingin melanjutkan apa yang telah dimulai oleh ayahnya. Akhirnya apa? 10 suku Bani Israel pun melepaskan baiat dari Rehabim bin Sulaiman. Kemudian mereka pergi membaiat Yerobeam bin Nebat. Nebat adalah salah satu bawahan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dahulu membangkang kepada beliau. Rehabim akhirnya hanya dibaiat oleh 2 suku saja, yaitu suku Binyamin dan Yahuza.
Bani Israel pun terpecah menjadi dua kerajaan pada saat itu. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Israel atau Kerajaan Utara yang dipimpin oleh Yerobeam. Ibu kotanya adalah Nablus dan terdiri dari 10 suku. Orang-orang Yahudi menyebut mereka dengan Samaritans atau orang-orang Samaria. Kemudian kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Yahuza atau Yahudi atau Kerajaan Selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh Rehoboam bin Sulaiman alaihissalam, terdiri dari 2 suku, dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Ikhwatal iman, pada masa perpecahan ini terjadilah banyak kekacauan, kekufuran, bahkan kemurtadan, terlebih lagi pada kerajaan Israel, kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam. Internal kedua kerajaan ini kacau, kemaksiatan dan kesyirikan merajalela, dan eksternal mereka pun rawan dan rentan serangan berbagai musuh yang mengincar mereka, baik dari bangsa asli Palestina, Aram, Edom, ataupun Moab. Jadi demikianlah kacaunya kondisi mereka pada saat itu. Sampai akhirnya datanglah Raja Sarjun II 722 sebelum Masehi, sebelum Isa diutus. Raja ini datang dari Irak untuk menyerang Palestina, dan akhirnya mereka mampu menguasai kerajaan utara Palestina yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, yang mana kerajaan ini telah tegak selama kurang lebih 244 tahun. Dan di masa ini pula ikhwatal iman, Taurat hilang selama bertahun-tahun, dan parahnya di antara mereka tidak ada yang menghafal Taurat. Jadi kerajaan pertama, kerajaan Israel telah habis, sedangkan kerajaan Yahuza masih tetap tegak walau dengan luka di sana-sini. Mereka tegak selama sekitar 362 tahun hingga akhirnya takluk di tangan bangsa Kipti dari Mesir. Pada tahun 603 sebelum Masehi, Yahudi pun di bawah penjajahan bangsa Kipti. Hingga tibalah Bukhtunasar atau Nebukadnezar di Palestina dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, setelah menaklukkan kerajaan Assyria di Irak. Maka Nebukadnezar pun mengusir bangsa Kipti dan kembali menghancurkan kerajaan Yahuza. Kemudian juga Nebukadnezar menghancurkan Haikal Sulaiman, menawan Bani Israel, menjadikan mereka sebagai budak-budak, kemudian mengasingkan mereka ke suatu daerah di Babilonia, Irak. Jadi masa-masa ini disebut dengan masa perbudakan Babilonia. Jatuhnya kerajaan Yahuza menandai kehancuran seluruh kerajaan Yahudi atau Bani Israel. Mereka pun menjalani masa perbudakan di Babilonia dalam waktu yang sangat panjang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Persia pun menaklukkan Babilonia. Raja Persia, Kores Agung, bersikap baik kepada Bani Israel dan mengizinkan mereka untuk kembali ke Palestina, namun dengan dipimpin oleh seorang Persia yang ditunjuk olehnya. Maka kembalilah sebagian mereka ke Palestina, dan sebagian lainnya tetap bertahan di Irak. Dikisahkan bahwa jumlah Bani Israel yang pulang itu sekitar 50.000 orang, dan rombongan tersebut dipimpin oleh Uzair dan Nehemia. 2 orang soleh inilah yang membawa mereka pulang ke Palestina. Masyhur, Uzair adalah seorang yang menghafal Taurat berkat pengilhaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Uzairlah yang kemudian mendiktekan Taurat kepada Bani Israel untuk ditulis kembali. Saking solehnya Uzair, dan Uzair juga menghafal Taurat, jadi Yahudi ini menganggap Uzair ini adalah anak Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah." Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Para ulama berselisih pendapat perihal Uzair, apakah ia orang soleh ataukah dia adalah seorang nabi. Ini telah kita bahas. Namun mereka sepakat bahwa Uzair adalah orang yang sangat soleh. Maka sesampainya di Palestina, mereka dapati suku-suku Bani Israel sudah bercampur dan sulit untuk membedakan antara suku Yahuza dan suku Binyamin. Akhirnya mereka pun dikenal sebagai satu suku bangsa, yaitu Yahudi. Maka di sini mereka pun hidup damai di Palestina di bawah kekuasaan Persia hingga sekitar tahun 332 sebelum Masehi. Seorang raja Yunani yang bernama Alexander Agung dari Makedonia, Yunani, menyerang negeri-negeri Syam dan Palestina. Maka takluklah Persia di tangan Alexander Agung yang juga menguasai kerajaan Persia, Mesir, dan Irak. Kekuasaan Yunani berlangsung hingga pertengahan abad pertama sebelum Masehi. Kemudian akhirnya pada tahun 64 sebelum Masehi, Kaisar Romawi, Pompei, menyerang negeri-negeri Syam dan mengusir bangsa Yunani dari mereka. Jadi akhwatal iman, demikianlah hidup bangsa Yahudi yang terkatung-katung. Mereka berpindah dari satu penjajahan ke penjajahan berikutnya.
hingga akhirnya mereka dijajah oleh Imperium Romawi. Lah di zaman Imperium Romawi inilah Nabi Isa alaihissalam lahir ke dunia. Kisah Nabi Isa alaihissalam telah kita bahas secara lengkap dan teman-teman bisa nonton di playlist Ferry Channel. Jadi akhwatal iman, setelah Yahudi dan Romawi ini bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, luar biasa kan bejatnya Bani Israel, Allah pun kemudian mengangkat Nabi Isa ke langit. Setelah diangkat ke langit, kondisi Yahudi pun semakin kacau. Mereka hidup dengan tercerai-berai di berbagai wilayah, sambil mereka ini diburu habis-habisan oleh Romawi karena mereka beberapa kali berusaha memberontak melawan Imperium Romawi. Akhirnya pada tahun 70 Masehi, 70 tahun setelah Nabi Isa diutus, salah satu jenderal Romawi, Titus, membantai dan memburu serta menawan mereka Yahudi habis-habisan. Kemudian Titus pun kembali menghancurkan Haikal Sulaiman di Yerusalem. Kemudian pada tahun 135 Masehi, Kaisar Adrianus menghancur leburkan Haikal Sulaiman kecuali sebuah dinding di bagian baratnya, yang kini mereka sebut dengan dinding ratapan. Adrianus membangun di atasnya kuil untuk penyembahan dewa Jupiter, dewa paling tinggi bagi bangsa Romawi ketika itu. Ia mengganti nama kota Yerusalem dengan Aelia Capitolina. Kemudian dia juga membunuh orang-orang Yahudi serta mengusir seluruh orang-orang Yahudi dari Palestina dan melarang mereka untuk masuk di Palestina. Lihat, orang-orang Yahudi dari dulu selalu dibantai kemudian pindah dibantai terus. Jadi akhwatal iman, semenjak itulah orang-orang Yahudi ini terpencar ke berbagai daerah. Berkata Shahin Makarius, ahli sejarah Yahudi, sampai disinilah berakhir sejarah Bani Israel sebagai suatu umat. Karena setelah itu kota Yerusalem dihancurkan dan mereka akhirnya terpencar di seluruh penjuru bumi Allah. Demikianlah sejarah bangsa Yahudi sebagai pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka Yahudi sampai hari kiamat. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di zaman modern, Yahudi juga tidak luput dari siksaan yang berkesinambungan dari berbagai bangsa. Di Eropa, di bawah kekuasaan kaum Nasrani di Inggris pada tahun 1298 Masehi, Raja Edward I memerintahkan untuk mengusir seluruh orang Yahudi dari Inggris dan mereka juga membunuh banyak orang Yahudi. Kemudian di Prancis, Yahudi mereka diperbudak, disiksa dan diusir oleh Raja Louis IX. Kemudian pada tahun 1582 Masehi, mereka diusir untuk kedua kalinya dari Prancis. Di Italia, mereka sangat dimusuhi oleh pendeta-pendeta Katolik. Hingga akhirnya pada tahun 1540 Masehi, orang-orang Italia membunuhi Yahudi dan mengusir mereka dari Italia. Di Rusia apalagi terjadi pembantaian luar biasa di zaman Hakim Kaisar Nasrani pada tahun 1841 Masehi, 1842 Masehi, dan 1902 Masehi, yang mana ribuan Yahudi dibunuh di Rusia, dibantai habis-habisan. Di Jerman, di masa Adolf Hitler, ia berkeliling Eropa untuk memburu orang-orang Yahudi. Seperti Yahudi Amsterdam yang dibawa ke Jerman hanya untuk dibantai. Dan nanti Yahudi yang sekarang ini, yang mereka menjajah Palestina, mereka juga akan dihabisi oleh orang Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka Yahudi seluruhnya dari muka bumi. Sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi, batu dan pohon itu malah berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Semua pohon dan batu berkata seperti itu, kecuali satu pohon, yaitu pohon Garkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup pembahasan ini, saya ingin sampaikan beberapa klaim keliru atau propaganda orang-orang Yahudi yang tidak benar. Pertama, mereka Yahudi menganggap bahwa bangsa dia ini adalah suku pilihan Allah karena mereka adalah keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam dan karena mayoritas Nabi dan Rasul berasal dari Bani Israel.
Bantahannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallah atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi, tidak ada nilainya garis keturunan yang mulia jika ia tidak dibarengi dengan ketakwaan dan keislaman. Jadi, barometer utama kemuliaan seseorang adalah kadar ketakwaannya kepada Allah, bukan dari garis keturunan mana ia berasal. Kedustaan Yahudi yang kedua, klaim Yahudi kontemporer bahwa mereka adalah keturunan Bani Israel. Klaim ini adalah mukadimah mereka untuk mengklaim keberhakan atas Palestina. Klaim ini sangatlah mudah ikhwatal iman untuk dibantah. Dengan kita melihat sekilas saja paras dan postur tubuh Yahudi saat ini, terjelaskan bahwa mereka berasal dari berbagai ras yang berbeda. Di antara mereka ada yang rupa dan postur tubuhnya ala Eropa, Asia, Afrika, Turki, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Alkitab disebutkan bahwa Yahudi bukanlah ras yang menjaga keaslian garis keturunan mereka. Karena apa? Karena mereka terbiasa melakukan pernikahan antar ras. Tambah lagi ya ikhwatal iman, fakta sejarah bahwa selama bertahun-tahun mereka terkatung-katung di bawah penjajahan berbagai bangsa, diburu di berbagai negeri, ditawan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin keaslian ras mereka itu bisa terjaga? Bagaimana mungkin Yahudi saat ini mengaku sebagai keturunan murni dari Nabi Yakub alaihissalam? Sungguh sangat tidak masuk akal. Klaim mereka ketiga bahwa mereka adalah bangsa yang paling berhak atas Palestina. Seandainya kita terima bahwa seluruh Yahudi saat ini adalah murni keturunan Nabi Yakub alaihissalam, lalu apakah kalian adalah bangsa yang paling berhak atas Palestina? Sekali-kali tidak. Bukankah ya sebelum Nabi Yakub alaihissalam menempati Palestina, sudah ada suku-suku lainnya seperti bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an sudah menempati Palestina pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Dan bangsa Kan'an mereka menempati wilayah utara Palestina. Kemudian sebelum Nabi Yakub juga ada bangsa Fenisia. Bangsa Fenisia sudah menempati Palestina pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Fenisia mereka menempati wilayah utara Palestina. Kemudian bangsa Palestina. Bangsa Palestina yaitu sekelompok kabilah yang datang dari pulau Kreta di Yunani, kemudian mendatangi Palestina sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Orang-orang Kan'an menyebut mereka sebagai bangsa Palestina. Dan nama Palestina diambil dari penamaan terhadap mereka ini. Jadi inilah tiga bangsa yang menempati Palestina ribuan tahun sebelum kedatangan Nabi Yakub. Bangsa Kan'an, bangsa Fenisia, dan bangsa Palestina. Jadi bukankah sudah jelas bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang Palestina? Nabi Yakub alaihissalam dan keluarga besarnya hanya menempati Palestina selama sekitar 300 tahun. Lalu ikhwatal iman, apakah domisili dalam rentang waktu yang sebentar tersebut menjadikan Palestina lantas menjadi hak milik Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya, yaitu Bani Israel? Logikanya, jika ada orang Palembang yang sudah tinggal di Jakarta selama 500 tahun, orang Palembang ini tetaplah tidak berhak mengklaim Jakarta sebagai daerah asalnya, karena suku asli di Jakarta adalah suku Betawi. Jadi, sungguh Yahudi sama sekali tidak memiliki dasar apapun untuk mengklaim keberhakan mereka atas tanah Palestina. Jadi, inilah sejarah Bani Israel. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.